Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu pada pembelajaran IPS. Pak harap Pak temui anak-anak sekalian dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Dengan kompetensi dasar, itu menganalisis konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama menjelaskan kaitan antara permintaan, penawaran, dan harga. Dan yang kedua itu menjelaskan peran pasar bagi kehidupan masyarakat. Kita masuk pada materi kita, itu permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Kita bahas yang pertama, permintaan. Jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat tergantung dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang. Jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu disebut juga dengan permintaan. Kemampuan manusia untuk melakukan permintaan terhadap barang dan jasa sangatlah terbatas. Keterbatasan manusia dalam melakukan permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain: yang pertama, harga barang. Harga suatu barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah banyak. Yang kedua itu adalah pendapatan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh oleh seseorang akan sangat mempengaruhi permintaan barang. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta bertambah. Begitupun sebaliknya, apabila pendapatan turun atau tidak memiliki pendapatan, maka akan sangat mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang diminta. Yang ketiga itu adalah selera masyarakat. Selera sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Apabila orang tersebut sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak menghiraukan adanya kenaikan harga. Apabila selera masyarakat terhadap barang tersebut rendah, maka permintaan barang tersebut juga rendah. Dan yang keempat itu adalah kualitas barang. Setiap orang menginginkan barang yang berkualitas, sehingga kualitas ini sangat mempengaruhi permintaan. Jika kualitas barang bagus dan harga barang tersebut lebih mahal sedikit dari barang lain yang sama, maka masyarakat lebih memilih membeli barang tersebut. Sebaliknya, jika kualitas barang jelek, maka permintaan terhadap barang akan berkurang. Yang berikut itu adalah harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi juga oleh harga barang lain. Apabila harga kopi lebih mahal dari harga teh, maka masyarakat lebih cenderung membeli teh. Akan tetapi kalau harga kopi lebih murah dari teh, bagi mereka yang uangnya terbatas, maka masyarakat akan membeli kopi yang merupakan pengganti teh. Yang berikut itu adalah jumlah penduduk. Jumlah anggota keluarga akan sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Begitu juga dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu negara, maka akan sangat mempengaruhi permintaan terhadap barang. Yang berikut adalah ramalan masa depan.
Pada saat krisis ekonomi, harga barang cenderung berubah-ubah, bahkan cenderung naik. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa yang akan datang akan naik. Akan tetapi apabila keadaan perekonomian negara sudah semakin membaik, maka harga cenderung turun dan masyarakat menahan diri untuk mengurangi permintaan terhadap barang. Hubungan antara berbagai harga dengan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dalam suatu grafik yang disebut dengan kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Nah, berikut ini adalah gambar kurva permintaan. Contoh, harga wortel per kilogram itu adalah 15.000. Nah, jumlah barang yang diminta itu hanya 10 kg. Kemudian pada saat harga wortel 12.500, maka barang yang diminta itu 20 kg. Dan saat harga wortel turun menjadi 10.000, maka jumlah permintaannya itu menjadi 30 kg. Dan harganya turun menjadi 7.500, maka permintaannya menjadi 40 kg. Dan pada saat harga wortel turun menjadi 5.000 per kilogram, maka permintaannya menjadi 50 kg. Nah, jadi di sini apabila semakin rendah harga suatu barang, maka semakin besar jumlah permintaan atau peminatnya. Nah, itu dapat digambarkan pada grafik di bawah ini. Dapat anak-anak lihat. Permintaan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah permintaan menurut daya beli konsumen. Itu antara lain permintaan efektif, yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Artinya permintaan ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi. Dan yang kedua itu adalah permintaan potensial, yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli, tetapi belum melakukan transaksi. Artinya permintaan ini masih berupa keinginan untuk membeli dan belum melaksanakan transaksi. Yang berikut adalah permintaan menurut jumlah konsumen. Itu antara lain, yang pertama adalah permintaan individual, yaitu permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Permintaan ini tergantung dari kemampuan masing-masing orang. Yang berikut itu adalah permintaan pasar, yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Permintaan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing orang atau individu. Kita masuk pada materi yang selanjutnya, itu tentang penawaran. Untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan barang dan jasa, masyarakat diperlukan kesediaan produsen dalam memproduksi berbagai barang pada tingkat harga, itu yang disebut dengan penawaran. Penawaran ini biasanya dilakukan oleh pedagang atau produsen sebagai penghasil barang. Produsen berusaha memproduksi berbagai jenis barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Semua barang dan jasa yang dihasilkan tersebut untuk kemudian ditawarkan kepada konsumen. Tinggi rendahnya jumlah barang yang ditawarkan tergantung dari harga barang. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung bertambah. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung berkurang.
Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa penawaran ialah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Definisi penawaran hanyalah mencerminkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran itu antara lain, yang pertama itu adalah biaya produksi. Untuk menghasilkan suatu barang diperlukan biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan akan menentukan pula harga barang. Bila biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang dan akibatnya penawaran berkurang. Begitupun sebaliknya, jika biaya produksi murah, maka akan semakin banyak barang hasil produksi dan penawaran akan bertambah. Yang kedua itu adalah teknologi. Teknologi yang dimudahkan dalam memproduksi barang akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang hasil produksi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah, dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Yang ketiga itu adalah harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya, serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. Dan yang keempat itu adalah faktor-faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi itu seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah. Ini akan sangat berpengaruh pada penawaran. Hubungan antara harga dengan penawaran dapat dilihat dengan bunyi hukum penawaran, yaitu jika harga barang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah dan sebaliknya. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun berkurang. Antara harga dengan penawaran terdapat suatu hubungan lurus, di mana harga berbanding lurus dengan penawaran. Nah, dapat dilihat dari tabel di atas. Dari tabel ini dapat dibuat suatu grafik yang disebut dengan kurva penawaran. Pengertian kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Yang berikut itu kita akan bahas tentang pasar. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar yang ada, kemudian coba bedakan antara pasar tradisional dengan pasar modern. Jadi ini adalah pasar tradisional dan ini adalah pasar modern. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pengertian pasar secara luas merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Ada unsur penting yang harus dipenuhi dalam membentuk suatu pasar, antara lain adanya barang yang diperjualbelikan walaupun hanya berupa sampel atau contoh, adanya penjual dan pembeli walau tidak bertemu langsung, ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan adanya media komunikasi antara penjual dan juga pembeli. Pasar memiliki fungsi antara lain itu sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi distribusi.
Fungsi distribusi itu untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barangnya baik secara langsung maupun melalui perantara. Melalui pasar inilah konsumen dapat memperoleh barang yang diinginkan secara mudah dan cepat. Yang kedua itu adalah fungsi pembentuk harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga. Pembeli biasanya membeli barang dengan memperhitungkan manfaat atau kegunaan dari barang, sedangkan pedagang itu biasanya memperhitungkan laba yang diinginkan. Yang ketiga itu adalah fungsi promosi. Promosi itu artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Fungsi promosi ini sangat menentukan omset penjualan, apalagi ditunjang dengan kualitas barang bagus dan harga murah. Pasar banyak macamnya dan pada dasarnya pasar dapat dibedakan menurut beberapa kriteria. Itu antara lain, yang pertama adalah macam pasar menurut wujudnya. Macam pasar menurut wujudnya dibagi menjadi, yang pertama itu adalah pasar konkret. Itu adalah pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Dan yang kedua itu adalah pasar abstrak, yaitu pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar, akan tetapi transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Misalnya itu adalah jual beli online. Yang kedua itu menurut jenis barang yang diperdagangkan. Dapat dibedakan menjadi, yang pertama adalah pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contoh, pasar ikan, pasar buah-buahan, dan supermarket atau mall. Yang kedua itu adalah pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contoh pasar ini antara lain pasar tenaga kerja yang merupakan tempat tenaga kerja mencari lapangan pekerjaan dan juga pasar modal. Yang ketiga menurut luas jaringan distribusi. Itu dibedakan menjadi, yang pertama itu adalah pasar setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Itu seperti pasar Klewer di Solo atau pasar Beringharjo di Yogyakarta yang menjual batik hasil daerah tersebut. Dan yang kedua itu adalah pasar nasional, yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Penjual dan pembeli dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut. Yang ketiga itu adalah pasar regional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Pasar ini biasanya di bawah suatu organisasi yang berada dalam wilayah kawasan tersebut. Dan yang keempat adalah pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Biasanya komoditi yang dijual merupakan produk-produk yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Yang keempat, menurut waktu penyelenggaraan. Itu dibedakan menjadi, yang pertama itu adalah pasar harian, yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Yang kedua itu adalah pasar mingguan, yaitu pasar
yang dilaksanakan seminggu sekali. Contoh pasar ini antara lain pasar hewan yang hanya dibuka seminggu sekali. Dan yang ketiga itu adalah pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Pasar ini dapat kita temukan di daerah industri atau kantor pos. Pasar ini dibuka pada saat karyawan pabrik gajian atau pembayaran pensiunan pegawai pos. Dan yang keempat itu adalah pasar tahunan, yaitu pasar yang diadakan setahun sekali. Pasar ini bersifat nasional maupun internasional. Penyelenggaraan pasar ini sebagai ajang promosi untuk produk-produk tertentu ataupun produk baru. Contohnya itu adalah Pekan Raya Jakarta dan Pasar Malam Sekatenan di Solo. Yang kelima itu menurut organisasi atau strukturnya, itu dibedakan menjadi yang pertama itu adalah pasar persaingan sempurna, yaitu pasar di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan homogen. Penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Contoh pasar ini antara lain pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, dan pasar tekstil di Tanah Abang. Dan yang kedua itu adalah pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Dalam pasar ini penjual dan pembeli dapat mempengaruhi harga. Nah, kita bahas yang terakhir itu yaitu tentang harga. Harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi yang dimaksudkan dengan harga pasar ialah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli, dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan, karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta itu seimbang. Terbentuknya harga pasar ini melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu antara penjual dan pembeli. Harga pasar ini terjadi setelah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.